Great country. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you. 1819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan, agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, udah buka yang udah pulang tarawih, silakan. Ini ada berita menarik, guys. Bapak Presiden kita yang kita banggakan, Pak Prabowo, lagi di Amerika bikin deal. Dan berita bagusnya, tarif kita dapat 0%, guys. Yes, you had that right, 0%. Dan salam yeye buat Pakcik di Malades. Saya sebenarnya bulan puasa ini berusaha untuk tidak bikin sedih atau menyinggung perasaan Malades ya. Tapi mau nggak mau berita ini secara nggak langsung itu membawa berita buruk buat mereka. Kenapa? Karena mereka terpaksa jadi jongos Amerika untuk dapat 0%, itu pun nggak semua tarif. Ya.
Dan kenyataan ini, apa yang didapat Indonesia ini sungguh sangat menyakitkan buat mereka ya. Itu tamparan yang luar biasa sekali, menunjukkan siapa sebenarnya yang betul-betul pintar dan punya bargain dan leverage di mata Presiden Amerika. Pembukaan tadi jelas. Itu perkataan jujur Trump. Ada nih bos besar nih katanya. Saya nggak mau main dengan dia. Dia tangguh. Dialah Presiden Indonesia Pak Prabowo. Lihat dari pembukaan tadi. Itu bukan main-main itu. Pernyataan beliau itu. Ya. Ada beberapa hal nanti terakhir. Kenapa Malaides rugi. Biar saja. Biar Benik yang nerangin nanti terakhir video Benik sebagai penutup saya ambil ya. Biar jelas. Tapi yang jelas yang akan saya kasih keterangan singkat di sini. Itu keuntungan yang didapat kita itu luar biasa sekali loh. 600 triliun. Deal 0% buat barang ekspor kita juga barang ekspor Amerika yang which is menurut saya sangat bagus, betul kata Bapak Menteri tadi, karena yang kita import dari Amerika kan itu bahan seperti soybean, kedelai, itu sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kalau kita gak kenakan pajak kan bisa murah, jadi rakyat kita yang senang, bagus sekali itu. Sementara kalau produk-produk yang lain ya nggak mungkin bisa bersaing. 0% pun kita tetap untung. Kalau dikasih 0%, taruhlah cangkir buatan sama-sama kualitas bentuknya buatan Indonesia di pasaran dengan buatan Amerika. Yang buatan Indonesia harganya 200.000. Buatan Amerika nggak bisa dijual 200.000. Karena apa? Karena cost-nya mahal. Biaya karyawan, biaya pembuatan itu mahal. Jadi kalau barang yang sama, kualitas sama, Indonesia bisa jual 100.000, Amerika harus jual 1 juta. Jadi secara di pasar, pasti rakyat kita pilih yang 100.000 kan. Ngapain juga beli yang 1 juta kalau barangnya sama, kualitasnya sama. Itulah keuntungan salah satu kalau nilai mata uang kita itu rendah. Itulah yang dilakukan Cina dan Vietnam. Ya. Dan yang lebih bagus menariknya lagi ya ekspor kita lah enak. Orang Indonesia buat dananya pakai rupiah, dijual pakai dolar, apa nggak enak itu kan? Mantap dah pokoknya Indonesia. Betul itu. Lama-lama nanti semua perusahaan tekstil di Vietnam, Thailand, India, Bangladesh pindah rame-rame ke Indonesia. Kenapa? Karena barang tekstil Indonesia juga zero tarif. Bukan hanya sawit, coklat, kopi dan sebagainya sampai ke tekstil semua zero tarif. Ini luar biasa sekali Pak Prabowo ini kalau masih ada juga yang benci itu ya saya nggak jelas ya, betul-betul orang musuh-musuh Indonesia lah, para koruptor yang selama ini nggak bisa lagi nyuri, musuh-musuh Indonesia yang selama ini maling-maling, luar negeri yang nggak bisa maling lagi. Apalagi Jepang pintar juga ini ngasih 4 kapal patroli biar Indonesia bisa ngawasin timah selundupan Malaides. Mungkin Jepang mau bikin pabrik di Indonesia itu. Dan semikonduktor guys, ini akan sangat menyakiti juga nanti. Yang menyakitin Malaysia juga menurut saya. Ini ya. Kenapa? Karena semikonduktor Malaides ini nggak dapat 0%. Yang dapat 0% tuh cuman barang seperti CPO kemarin. Coklat yang CPO adalah mereka sawit ya. Tapi dibanding Indonesia jauh lebih besar Indonesia. Dan Indonesia lebih bisa menjual lebih murah. Kenapa? Karena rupiah murah. Nah, Malaides ringgit berjayanya jadi simalakama. Barang-barang ekspornya kalah di pasaran oleh Indonesia. Itulah Malaides ya. Ringgit naik itu bukan enak semua. Giliran
barang-barang ekspormu kalah di pasaran sama Indonesia, sama Vietnam, sama Cina yang mata uang kursnya rendah. Jadi luar biasa sekali. Saya bangga dengan Pak Prabowo sebagai diaspora walaupun saya tidak bersinggungan langsung dengan ekonomi Indonesia. Melihat bangsa Indonesia makmur, saya ikut bangga. Ya, saudara-saudara saya masih banyak di Indonesia dan saya juga investasi di Indonesia, luar biasa sekali. Ini jutaan tenaga kerja baru akan bisa terlaksana. Saya yakin bentar lagi banyak pabrik yang tekstil lah dulu yang akan pindah ke Indonesia karena mereka bisa jual barang mereka lebih murah. Orang zero pajak kan, untung lebih gede. Nah, sebagai penutupnya kita taruhlah nanti video Benik ngerosting Malaides. Terima kasih buat yang subscribe ya, yang tune in. Saya sebenarnya nggak mau ngerosting Malaides bulan puasa ini, agak dikurangin. Tapi gimana kenyataannya begini kan? Ya, katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Itu yang saya lakukan sekarang. Terima kasih yang tune in, terima kasih yang subscribe. Lihat video penutupan ini. Darahnya turun 2,6 triliun. Dan udah tahu dong siapa yang nangis-nangis sampai berdarah itu. Tentu saja Malaysia guys. Sedih gue makanya. Kayak gue gak bisa tidur ketika gue mikir, aduh Prabowo mau meeting sama Donald Trump. Menangis ini Malaysia ini, dibikin hancur lebur. Sedih gue. Apalagi Indonesia untungnya bukan cuma dari sawit. Kita juga dapat tarif 0% untuk sektor aparel. Baju yang lu pakai tuh, celana, topi segala macam. Karena kita itu ekspornya gede loh. Setahun aja bisa sampai 35 triliun. Ekspor aparel kita ke Amerika Serikat. Itu ketika tarif kita tinggi, 19%. Tetangga kita yang lain ada yang lebih rendah, India. Contohnya, India itu 18% tarifnya. Mereka bisa ekspor lebih tinggi dari kita, 42 triliun. Wajar aja, karena tarifnya lebih rendah. Tapi sekarang Indonesia tarifnya turun jadi 0%. Lu bayangin kompetitor kita, si Vietnam nih, tarifnya hari ini 20%. Dia bisa ekspor 114 triliun. Cina 50% tarifnya, tapi dia bisa ekspor 131 triliun. Nah sekarang lu bayangkan, mereka tarifnya ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 50%. Mendadak tiba-tiba Indonesia tarifnya 0%. So teman-teman bakal menyaksikan akan makin banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Cina, India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam ke Indonesia. Kenapa? Karena sekarang Indonesia jadi makin kompetitif, bahkan yang paling kompetitif di bidang aparel dibandingkan negara-negara itu. So this is a very good news. Kita mengkalkulasikan kalau seandainya pindah ke Indonesia dan benar-benar tarif kita yang paling murah untuk aparel, artinya ekspor kita yang tadinya cuma 35 triliun itu bisa naik 100% lebih loh. Bisa lebih dari 80 triliun setiap tahun. Menarik ini guys. Aduh, udah kebayang nih cuannya. Lu udah tau lah maksud gue ya. Nah bukan cuma aparel guys. Ada lagi yang namanya bisnis alas kaki. Lu suka pakai sepatu, sendal, made in Indonesia. Terkenal lo di dunia. Kita itu ekspor ke Amerika Serikat 43 triliun. Kita ini ranking 3 dunia guys. Buat ekspor sepatu, sendal ke Amerika Serikat. Peringkat 1 ada Cina, 168 triliun. Peringkat 2 ada Vietnam, 150-an triliun. Itu kita peringkat 3, 43 triliun. Tapi waktu itu kita tarifnya 19% bro. Sekarang tarif kita 0%. Tarifnya Cina 50%, tarifnya Vietnam 20%, tiba-tiba yang peringkat 3 tarifnya cuma 0%. Lu udah bisa kebayang dong artinya apa? Ketika ini dijalankan, menangis guys. Bukan cuma Malaysia yang menangis, sekarang gilirannya Vietnam dan Cina yang menangis. Karena akan makin banyak pabrik-pabrik sendal dan sepatu yang pindah ke Indonesia. Dan ini strategik, agak beda dengan sawit. Tapi kan nilainya kecil pak, cuma sekian puluh triliun. Beda dong sama sawit yang ratusan triliun. Ngapain di-mention, ngapain dibawa, di lobby ke Amerika Serikat, ngapain didiskusikan kayak gak worth it. Salah. Kenapa ini strategik? Karena ternyata industri alas kaki guys, footwear, sepatu sendal, itu industri yang mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Lu lihat layar kaca ya, data menunjukkan ya, industri alas kaki ya di Februari 2025 aja itu bisa menyerap 750.000 tenaga kerja. Gila, gede banget. Ini jauh lebih banyak dibanding industri makanan, industri tembakau, industri daging, industri mainan anak-anak. Jadi dari sini lu udah bisa lihat bahwa ini strategik. Kenapa? Karena goalnya bisnis aparel itu bukan cuma soal ekspor kita makin cuan, pasti makin cuan, betul. Tapi sisi lain penyerapan tenaga kerja. Karena ketika ekspor kita meningkat, tadi gue bilang ya, ekspor kita bisa naik lebih dari 100%. Artinya kan kapasitas produksi harus naik juga.
Artinya kan akan makin banyak pabrik-pabrik baru, pabrik-pabrik sepatu, pabrik-pabrik tekstil yang bakal menyerap jutaan tenaga kerja. Karena apa? Makin kompetitif buka bisnis di Indonesia dibanding lu bukanya di Vietnam atau di Thailand atau di Bangladesh atau di Cina yang tarifnya bahkan bisa sampai 50% di Cina. Gila. Mendingan apa pindahin pabrik lu ke Indonesia. Tarifnya 0%. UMR lebih murah. So teman-teman bakal melihat nih lonjakan perpindahan migrasi besar-besaran pabrik-pabrik itu. Dan bukan cuma soal aparel ya, fashion, tekstil, atau sawit. Ternyata kita juga cuan nih dari bisnis mineral, yang khususnya tembaga dan emas guys. Kenapa? Karena komoditas mineral kita ini dapat fresh money. Lu tahu yang namanya Freeport, itu udah setuju, tanda tangan nih perjanjian bakal invest ke Indonesia, di top up investasinya. Dan diperhitungkan ya, deal ini bisa menghasilkan cuan sekitar 10 billion dollar guys. 10 miliar dolar itu setara 168 triliun. Wes, gila gede banget Pak, tapi kan rugi banget 168 triliun dari gunung emas tembaga yang ada di Papua. Tapi kenapa dikasih ke Amerika? Itu karena lu goblok. Kemakan media-media asing anjing peliharaan George Soros. Kalau lu punya otak, lu akan tahu pemegang saham Freeport itu paling besar adalah Indonesia, dodol. Makanya lu jangan kebanyakan kemakan narasi-narasi bohong. Indonesia itu udah punya saham di Freeport. So, kalau Freeport willing buat invest ke situ lagi dan cuannya nambah 168 triliun, lu tahu mayoritas pergi kemana? Ke Indonesia. Karena saham Indonesia udah lebih dari 50% di Freeport. Jadi mayoritas penghasilannya bakal pergi ke Indonesia, bukan ke Freeport. Jadi makanya gue pas lihat ini gue salut. This is a very good deal. Indonesia cuan gede di sini. Hebat sih, hebat. Dan yang paling gue salut sih sebetulnya ya, ketika gue melihat deal structure-nya perang tarif kita dengan Donald Trump, dealnya dengan Donald Trump ini, dan yang dinegosiasikan itu ternyata sinkron nih dengan data kita nih. Kita udah ngukur nih, ekspor kita dari Indonesia ke Amerika Serikat. Top 5 itu apa sih? Lu lihat di layar kaca nih. Peringkat 1 ada perlengkapan elektronik, itu udah dinegosiasikan. Tarifnya 0%. Nilainya 1,2 billion dollar guys setiap tahun. Peringkat 2 alas kaki, footwear, sepatu sendal. Nilainya 657 juta dolar. Tarifnya sekarang jadi 0%. Peringkat 3 ada pakaian nih, bisnis-bisnis terkait dengan tekstil, non-tekstil. 600 juta dolar. Ada lemak minyak hewan nabati, ini maksudnya palm oil nih, minyak sawit. Nilainya 500 juta dolar. Lalu ada furniture, ada karet. Tadi gue lupa mention, karet juga dapat 0%. Jadi ketika lu lihat dealnya antara Indonesia dengan Amerika Serikat, ternyata super spesifik yang pengen dilindungin sama negara kita. Memang komoditas-komoditas unggulan kita yang selama ini bisa ekspor bahkan sampai ratusan juta dolar, ada yang sampai miliaran dolar. Hebat, ini gak ngaco, gak ngasal nih. Kayak negara tetangga kita ini ngaco, bin dodol, ekspor kelereng lah, minta tarif 0%. Buat apa ekspor kelereng? Gak penting. Ekspor makanan, dodol, gaplek, buat apa ekspor makanan 0%? Gak penting. Kenapa? Karena kita udah tahu di Indonesia yang penting ya tadi yang lu lihat di layar kaca, ada teks